Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my YouTube channel Lina Erliana. Nah, di sesi kali ini kita ada di sudut konseling episode kedua bersama dengan Nayara. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Nah, di sini ada Kak Nayara. Perkenalkan diri dulu, kelas berapa? Angkatan berapa? Oke, nama saya Nayara Cahya dari kelas 12 IP1 angkatan 16. Angkatan 16. Nah, karena ini sesinya sudut konseling ya, jadi kita santai aja ya, gitu kan ya. Nah, di sudut konseling ini kan memang program terbaru yang dimana ini baru episode kedua gitu kan. Salah satunya adalah untuk sarana atau media untuk para siswa di SMA Negeri 14 Bekasi khususnya untuk mencurahkan unek-uneknya, gimana perasaannya, mungkin sharing tentang perasaannya yang macam-macam lah mungkin. Kita ngambil isunya. Cuma karena kemarin kan kita baru banget pengumuman SNBP, yang dimana pengumuman SNBP ini ibaratnya happening banget ya di semua sekolah di seluruh Indonesia. Ya karena ya. Iya betul gitu. banget, Bu. Jadi kita mau mungkin Ibu pengen mengusik atau menilik gimana sih perasaannya Kanai setelah pengumuman, dan tolong dong ceritain gimana rasanya gitu. Oke. Boleh, silakan Kak. Mungkin saya bakalan cerita dari pengalaman pas eligible kali ya, Bu. Boleh, Awalnya. ya silakan. Mau curhat apa silakan. Sebetulnya agak deg-degan sih ya. Siapa sih yang nggak deg-degan kan? Apalagi kan eligible itu salah satu penentu kita bisa ikut jalur SNBP apa Betul. enggak. Jadi sempet deg-degan banget dan nunggu kapan nih keluar nama-nama eligible, dan Betul. pas keluar banget pagi-pagi banget saya ingat alhamdulillah saya masuk daftar nama eligible kan. Ya, artinya bisa mendaftar iya, ya. akhirnya bisa Oke. mendaftar walaupun ranking paralel saya itu nggak masuk 20 besar, tapi alhamdulillah itu saya udah agak seneng sih. Terus lanjut saya juga sering konsul sama Bu Lina dan segala macam, dan akhirnya menentukan pilihan kan ya Bu. Iya, terus akhirnya Sampai akhirnya pas saya pengumuman jujur agak sedikit nervous, deg-degan, bahkan saya sempet kayak sampai yang lemes banget gitu loh Bu. Karena saya mikir banget sama hasilnya, kira-kira bakal itu pas mau sesuai apa pengumuman tuh ya. enggak. Pas saya Deg-degan, lemas, psikosomatis berarti ya nak ya. Oke. Terus jadi kayak kan jam 3 ya Bu. Jadi saya sholat dulu, berdoa dulu, terus kayak sebetulnya agak banyak berharap sih ya. Mungkin di situ salah satu kesalahan saya mungkin ya, yang terlalu naruh apa tuh salahnya? karena terlalu menaruh harapan banget gitu loh Bu. Nggak ada yang salah dengan harapan doang. Tapi mungkin terlalu banget. Iya, terlalu. Akhirnya mungkin tidak kurang memikirkan hal yang lain mungkin gitu ya. Jadi mengesampingkan hal yang lain gitu loh buruknya saya itu. Dan pas pengumuman tidak beruntungnya saya tuh nggak keterima. Jadi dapat warna merah yang bener-bener saya kayak agak shock gitu. Shock sedikit. Jadi gitu sih Bu. Shocknya sedikit aja. Sedikit. Awalnya sedikit. Lama-lama membukit. Sedikit lama-lama membukit. Oke. Terus apa reaksi Kanaya pada saat itu tuh? Pada saat shocknya tuh yang gitu, atau yang gimana ekspresifnya? Waktu itu saya agak denial sih Bu. Jadi saya kayak enggak gitu kayak. Aduh, kayaknya salah deh. Saya bahkan ngecek di 2 website. Mungkin kayak PC-nya nih bermasalah nih. Ini agak salah deh gitu. Tapi ternyata emang begitu hasilnya ya. Jadi setelah itu sih masih ketemu sama teman, masih kayak seneng-seneng saling nguatin satu sama lain. Cuman waktu sendiri, malam-malam sendiri, nah itu baru rasanya berat banget. Di hari yang sama? Di hari yang sama, Pak. Waktu malamnya tuh saya merasa kayak, wah ternyata baru kerasa sekarang ya sedihnya gitu. Sedih. Terus Kanaya langsung nangis? Kebetulan nangis. Nangis sendirian? Nangis sendirian. Nah, nangisnya berapa hari pada saat itu? Sebenarnya sih kalau nangisnya biasanya tuh saya kan nggak suka banget begadang ya Bu. Iya.
walaupun saya lagi masih nggak ngantuk, tapi saya tetap bisa tidur. Cuman waktu malam itu saya bener-bener nggak bisa tidur, entah kenapa. Badan saya sudah lelah, cuman tuh pikiran saya tetap jalan gitu loh, Bu. Badan sudah lelah tapi pikiran tetap jalan. Jadi kayak berbaring tidur pun kayak masih mikirin sesuatu ya. Masih terus berpikir. Akhirnya agak apa ya, terlarut gitu. Nah, akhirnya pada saat malam itu tuh saya baru bisa tidur jam 3 atau jam 4-an kan. Nah, untuk besoknya sih saya masih kayak menguatkan gitu loh, Bu. Kayak nggak apa-apa, masih ada jalan lain, masih ada banyak cara lain. Semua akan baik-baik aja. Semua akan baik-baik aja gitu badai ya. Pasti berlalu. Iya, badai pasti berlalu. Terus cuman pada saat itu tuh beberapa hari itu 3 harian lah ada masih ngedown gitu loh, Bu, yang kayak kepikiran, kayak saya berandai-andai, coba saya keterima, pasti saya udah gini. Berandai-andai karena harapannya besar diterima di sana ya. Kayak coba saya keterima, pasti saya sekarang udah lagi gini. Tapi kamu menyalahkan keadaan, menyalahkan pilihan yang kamu pilih, menyalahkan semua nggak? Kenapa saya kok bisa gagal karena ini gitu? Enggak sih, bukan kebetulan. Jadi saya bingung mau nyalahin siapa ya, karena kayak kecewa, jadi kayak bingung mau marah sama diri sendiri juga nggak bisa, marah sama pilihan, sama website-nya juga nggak bisa. Jadi kayak saya cuman kecewa aja sih, jadi agak berat. Jadi kecewanya tuh ya apa ya namanya, ada di beberapa hari itu ya. Tapi alhamdulillah teman-temannya menguatkan kan? Iya, kita sama-sama nguatin sih, kayak ya udah nggak usah dipikirin, ayo belajar bareng lagi. Terus gimana cara kamu bisa kayak ya udah nggak kepikiran lagi gitu kan, bisa up lagi gitu kan? Apa motivasinya? Saya dapat beberapa nasihat dari orang tua saya, dari orang-orang terdekat saya. Yang berlalu udah biarin aja berlalu. Kesedihan kamu sekarang ini tuh udah lewatin aja gitu. Yang dipikirkan tuh harus yang di depannya gitu. Jadi kayak ya udah sekarang mikirin jalan lainnya aja. Kalau yang ini ya udah jadiin pengalaman, kayak kan keterima di dapat eligible. Betul. Terus juga susah-susah konsul, terus juga yang lainnya itu kan bisa jadi pengalaman diri sendiri ya, Bu. Kayak seru banget gitu, akhirnya ngerasain gitu, kayak milih jurusan dan segala macam. Prosesnya berarti ya? Prosesnya, bener, prosesnya itu kan sangat berharga ya, Bu. Betul. Gimana saya nentuin pilihan saya dan segala macam itu kan hal positif juga yang bisa diambil. Jadi ya udah, itu yang udah didapat, ya udah ambil positifnya aja, terus ya udah jalan ke depan aja. Jalani ke depan dan usaha lagi ke depannya apa nih, jalur apa yang bisa kamu tempuh gitu ya. Nggak lantas berlarut-larut berhari-hari nangis, terus mengurung diri di kamar, enggak ya? Iya, meskipun agak berat, cuman saya benar-benar berpikir kayak kayaknya nggak bisa deh gini terus. Maksudnya kayaknya nggak bisa deh ngedown, diem-diem terus gini tuh. Kalau kamu diem di sini juga ya kamu bakalan diem di sini terus gitu. Makanya sebenarnya agak susah sih ngelawan rasa itu. Betul. Cuman alhamdulillah udah bisa berkat dorongan dan dukungan orang-orang yang di sekeliling kita ya, yang sayang sama kita ya gitu. Karena memang benar sih tadi kata Kanaya kan ya, yang berlalu lah udah gitu kan ya. Nggak usah difikirkan lagi, nggak usah diingat-ingat lagi. Waktunya bagaimana kita bangkit itu tinggal tergantung dari diri kita sendiri nih. Kita mau gimana, mau apa gitu. Terus kalau kayak galau nih, karena ya mau nangis satu hari semalam atau 2 hari semalam, silakan. Tapi setelah 2 hari itu kita hapus air mata kita, kita senyum, kita bangkit lagi. Mau apa nih? Saya ada jalur UTBK, saya lawan di situ gitu. Mungkin Allah itu udah mempersiapkan sesuatu yang terindah, terbaik untuk Kanaya ya ke depannya ya. Dan berkat dukungan doa dari teman-teman, dari orang tua gitu ya, Nak ya. Terus apa lagi yang pengen dicurahkan? Kalau saya sih ya cuman berpesan aja gitu. Maksudnya kan kesempatan banyak ya, Bu. Betul. PTN tuh bukan cuman satu-satunya jalan untuk sukses. Betul. Kan banyak banget tempat lain untuk sukses. Lagi pula kan arah hidup kita juga ditentukan sama diri kita sendiri ya, Bu. Betul. Jadi kayak bukan tempat yang menentukan, tapi diri sendiri yang menentukan. Betul. Kalau misalkan kamu dapet di tempat ini tapi diri kamu udah baik, ya kamu bakalan jadi baik. Gitu. Jadi bukan tempat yang membuat baik gitu. Nah, Kanaya tipe yang ini nggak sih, yang misalnya kayak yang
gue harus UI nih, gue harus unbrau nih, gue harus ini nih gitu. Tipe yang kayak gitu atau yang enggak lah? Sebetulnya sih itu berdasarkan keinginan ya Bu. Oke. Sebenarnya. Kalau saya sih oke, saya punya keinginan, tapi kalau misalkan berkata lain, Takdir. iya takdir berkata lain, saya sih lebih memilih oh ya udah jalan yang lain aja nggak apa-apa. Oke. Jadi nggak terpaut sama egois saya kayak saya harus masuk UI ini biar gini. Enggak sih Bu, saya mau lebih cari kesempatan lainnya aja, tempat Oke. lain untuk bersinar. Jadi mencoba mencari kesempatan lain untuk tetap bersinar, karena tidak selalu tempat itu yang membuat kita baik, tapi tergantung kitanya. Iya. Gitu. Kita kita baik atau enggak itu tergantung personality dari diri kitanya, bukan dari tempatnya. Kamu lulusan apa, kalau kamu nggak melakukan yang terbaik di situ juga percuma. Seperti itu ya Kak ya. Oke. Jadi itu mungkin ya keluh kesah curahan hati dari seorang Kak Nayara ya, yang kemarin sempat itu kan kecewa, denial gitu, bahkan mencoba di beberapa website pakai PC yang lain, ternyata hasilnya sama merah gitu kan, tapi ternyata bisa lebih survive, bisa struggle untuk tetap maju. Oke, masih bisa alternatif lain, cara lain untuk bisa dapat di PTN. Mudah-mudahan nanti UTBK-nya dilancarkan ya. Amin. Dapat Terima jadwal kasih, Bu. tanggal berapa? Tanggal 13. Tanggal 13 Mei ya, hari Sabtu. Mudah-mudahan dilancarkan dan mudah-mudahan dari hasil UTBK itu Kanaya diterima di PTN yang memang diharapkan sejak awal. Amin ya. Amin. Oke, ada lagi nggak Kak yang mau disampaikan nih? Mungkin pesan nih buat adik-adiknya nih. Gimana nih? Kalau pesan untuk adik-adiknya sih jangan pernah lelah cari kesempatan. Terus Betul. juga jangan lengah, jangan berharap pada satu gitu. Oke, jadi harus banyak alternatif ya. Banyak cara lain, plan lain. Oke, wah, Itu sih. keren. Jadi seperti itu ya mungkin ya. Mungkin kalian bisa ngambil pelajaran dari Kak Naya gitu. Nah mungkin di sesi sudut konseling kali ini mungkin ini kan pencurahan hati seorang Kak Nayara ya. Mungkin berapa tahun ke depan ya Nak ya? 1 tahun atau 2 tahun ke depan Kak Naya bisa masuk ke sharing is caring lagi untuk sharing is caring dengan jurusan dan prodi pandangan prodi yang lain gitu ya, diterima di PTN yang diharapkan ya. Nanti ya kita tunggu ya di sharing is caring selanjutnya ya. Mudah-mudahan Kak Naya diterima di PTN. Kali ini sudut konseling lebih kepada ngungkapin unek-uneknya sih, apa yang dirasain, mungkin bisa berbagi pengalaman, perasaan, afeksi yang kemarin sempat ngedown, terus bisa bangkit, bisa berbagi sama adik-adiknya. Seperti itu ya Kak ya? Iya betul. Oke, kalau gitu mungkin cukup ya Kak ya? Cukup, Bu. Cukup. Udah lega sekarang ya? Udah tenang ya? Alhamdulillah udah bisa curhat. Udah bisa curhat. Curhatnya langsung di podcast. Iya, langsung di podcast. Alhamdulillah. Oke, curhatnya langsung di sini gitu kan. Oke, kalau gitu mudah-mudahan dilancarkan UTBK-nya, Amin. diterima di PTN yang diharapkan. Dan kalau gitu mungkin untuk sesi sudut konseling episode kedua kita sudahi dulu dengan Kak Nayara. Kalau kalian pengen lanjut dengan Kak Nayara, kalian bisa follow dan DM di Instagram apa Kak Nay? Nayaraj underscore. @Nayara Nayaraj underscore. Nayaraj Pakai C. ya. Nayaraj Underscore. underscore. Nanti Ibu tulis di sini, kalian bisa follow dan DM. Kalau gitu untuk sesi sudut konseling episode kedua kali ini kita sudahi dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa like, Comment, and subscribe. See you next video. Terima kasih.